75 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kabupaten Cileponto, Sulawesi Selatan terus digembleng di lapangan Pastur Kecamatan Binabu Selasa 12 Agustus. Latihan yang dimulai sejak Juni ini sudah memasuki tahap krusial menjelang upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025. Pelatih Dedi Hendra Saputra menyebut progres peserta sudah mengalami kemajuan pesat. Pelatih berlatar belakang anggota Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia Cileponto ini juga menyebut perkembangan setiap peserta. Latihan yang awalnya berat kini mulai membuahkan hasil. Metode pelatihan tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Tim pelatih menerapkan aturan terbaru dari pusat. Jumlah anggota yang terpilih pun sudah ditetapkan. Jika ada yang mundur, posisinya langsung diganti. Para anggota Paskibra berasal dari pelajar SMA, SMK, dan EMAN di Cileponto. Materi latihan yang diberikan tidak hanya soal fisik, tapi juga teknik dan pembinaan mental. Selain itu, peserta juga mendapat pembekalan kewawasan kebangsaan dan pembinaan karakter. Namun selama masa pelatihan, anggota Paskibra tidak leluasa bertemu keluarga. Rutinitas anggota Paskibra dimulai sejak subuh hingga sore. Semua dijalani dengan disiplin tinggi. Dedi berharap persiapan yang dilakukan bisa memuaskan di hari puncak HUT ke-80 RI. Latihan para Paskib hari ini, Pak. Ya, alhamdulillah sekarang sudah memasuki tanggal yang sangat krusial. Sudah berapa hari, ada 10 hari mereka menjalani proses latihan. Mulai dari segi pra yang dilakukan di bulan Juni kemarin sampai sekarang, alhamdulillah Paskibraka yang kami latih sudah ada sekitar 80% keberhasilannya. Kemudian untuk dari segi kemandirian, kesehatan, kemudian segi fisiknya mereka, alhamdulillah hari pertama itu masih banyak yang jatuh. Sekarang sudah mengenai masalah desa bahagia juga mereka menjalani dengan sangat antusias. Dan ada perbedaan dari beberapa tahun yang lalu karena kami dari tim pelatih Paskibraka Kabupaten Cileponto tahun 2025 ini mempergunakan metode yang sesuai dengan aturan dari BPIP pusat, bahwa kelompok 8 itu mutlaknya kita buat dari dua tim. Jadi kami di sini mempergunakan tim merah, 8 tim merah dan 8 tim putih. Nah, ada berapa total Paskibra? Total Paskibra yang di sini dari yang terseleksi yang lulus 75 orang. Ini sudah fix ya, tidak ada pengurangan lagi, Pak ya? Tidak ada. Jadi kalau ada pengurangan itu misalnya ada peserta yang mengundurkan diri, itu otomatis akan terganti dengan cadangan yang sesuai dengan hasil seleksi kemarin. Ini dari berapa jumlah sekolah, Pak, yang diambil? Dari beberapa jumlah sekolah ini ada 38 sekolah dari total keseluruhan, karena ada juga beberapa sekolah di Kabupaten Cileponto yang belum mendapatkan atau mungkin tidak tahu tentang adanya seleksi kabupaten. Oh, tidak ada perwakilannya ya? Tidak ada. Nah, untuk latihannya sendiri, Pak, latihan apa saja yang diberikan kepada Paskibra ini? Latihan Paskibraka itu terdiri dari yang pertama itu pelatihan fisiknya, prinsip, kemudian LKBB-nya, kemudian teknik formasi dengan naik turun tangga, proses pelipatan bendera, naik turun bendera, kemudian untuk di Desa Bahagia dengan beberapa materi-materi termasuk ideologi Pancasila itu yang ini, kemudian 4 pilar wawasan kebangsaan, kemudian baik dari segi karakter, akhlaknya itu dibina langsung oleh pamongnya di Desa Bahagia. Kalau kami pelatih bertugas memang di lapangan. Nah, untuk jam latihannya sendiri, Pak, itu jam berapa dan apakah mereka ini bisa kembali ke rumah atau seperti apa? Oke. Selama dari tanggal 2, karena mereka masuk di tanggal 2 sampai ke tanggal 18 Agustus, kami hanya mempergunakan 2 hari untuk masa penjengukan. Karena mereka adik-adik peserta calon Paskibraka ini, mereka harus fokus untuk mengibar merah putih. Jadi kalau dikatakan proses latihannya mereka itu mulai dari bangun salat subuh. Setelah itu mereka jogging atau olahraga bersama, lalu sarapan,
dan bersih-bersih, baru masuk kemari ke lapangan untuk latihan itu jam 7.00. Nah, kembalinya mereka sebelum salat luhur itu jam 11.30. Kembali lagi latihan ke lapangan, setelah itu kembali ke asrama, jam 2 kembali ke lapangan lagi sampai sebelum maghrib atau jam 5.30. Nah, harapannya Pak untuk seluruh peserta ini? Harapan saya yang paling utama sebagai seorang pelatih dan seorang kakak bagi Paskibraka, semoga pelaksanaan pengibaran 17 Agustus tahun 2025 ini bisa berjalan sukses, lancar, dan diberikan semua kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang diciptakan buat adik-adik terkhusus itu bisa tercapai. Karena Paskibraka itu merupakan dasar awal mereka untuk meraih mimpinya masing-masing. Jadi keinginan saya untuk pribadi, semoga kekompakan yang terjalin antara TNI, Polri, DPPI, Kesbampol dengan pemerintah Kabupaten Jeneponto itu tetap solid dan akan terulang sampai ke tahun-tahun berikutnya. Atas nama siapa Pak? Atas nama Dede Hendra Saputra, Pelatih dari DPPI Kabupaten Jeneponto. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.